Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sumatera Selatan terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Seorang raja memiliki putri yang bernama Putri Jelitani. Tapi Putri Jelitani banyak dikenal sebagai Putri Kemarau. Karena Putri Jelitani lahir pada musim kemarau. Pada suatu hari, kerajaan dilanda kekeringan yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kalian sudah mengamati kondisi negara beberapa akhir bulan ini? Ya, negara kita mengalami kekeringan. Bagaimana ya mengatasinya? Tidaklah kau berpikir kita untuk menghadap raja saja agar mengatasi masalah kekeringan ini? Aku setuju. Ayo kita ke sana. Ayo. Hai, kalian mau kemana? Kami ingin menghadap raja untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kalian mau ikut? Ya, aku juga ikut. Sawahku juga kering akibat musim kemarau ini. Ayo kita ke sana. Ayo. Mereka menuju ke istana. Sesampai di istana, mereka bertemu dengan sang pengawal, dan pengawal membawa mereka ke hadapan sang raja. Ada apa kalian mau rame-rame ke sini? Kami ingin ketemu raja. Baik, mari saya antar. Ada perihal apa kalian datang kemari? Bunda, atas kedatangan kami, maksud kedatangan kami di sini ialah untuk memohon kepada Baginda untuk menanggulangi permasalahan yang ada di negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya sudah memikirkan masalah ini. Siang ini saya akan mengundang Brahma untuk datang ke istana dengan tujuan untuk memecahkan masalah ini. Pada siang harinya, sang peramal diundang oleh raja ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan paduka memanggil kami kemari? Tujuan saya memanggil kami kemari untuk mengatasi masalah kemarau ini. Beri maaf Baginda, kami tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Lalu, siapa yang bisa mengatasi masalah ini? Kasihannya rakyatku mengalami kekeringan. Maaf atas keterbatasan kehidupan kami Baginda. Baiklah, kalian boleh pergi. Kami magnet Para peramal meninggalkan istana, dan sang raja dan para pengawal berkumpul untuk melakukan pertemuan. kepada rakyatku karena aku tidak bisa mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saya telah mendengar seorang peramal yang amat sangat sakti dan dia berada di desa yang sangat jauh dan terpencil. Benarkah apa mereka mempunyai solusi? Kalau begitu, siapkan kereta, kita akan menuju ke sana. Baik Baginda. Sang raja bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud, dan setelah itu keluarga besar kerajaan berkumpul. Saya akan pergi menemui peramal di desa yang jauh terpencil dari istana. Selama perjalanannya, ayah percayakan istana kepadanya. Baiklah ayah, saya akan menemui istana. Sang raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setiba di perjalanan yang telah dituju, akhirnya sang raja tiba di rumah peramal yang dituju. Setelah itu, sang raja mengetuk pintu rumah peramal. Tiba-tiba peramal membuka pintu. Suatu kehormatan bagi kami, Baginda telah datang jauh-jauh ke gigi kami. Maaf sudah mengganggu waktu kalian sebentar. Kiranya apa yang membuat pada Kasihan rakyatku, negeriku dilanda kekeringan. Apa kalian mempunyai solusi? Baginda akan ada tunjuk masalah yang keluar dari mimpi paduka. Tunjuk tersebut akan muncul dari mimpi sang putri. Saya akan menanyakan kepada putriku. terima kasih Baginda. Sang raja meninggalkan rumah peramal. Setelah itu, sang raja kembali ke istana dan menemui Putri Kemarau. Saya sudah menemui peramal tempoh hari. Dia bilang, masalah akan keluar datang dalam mimpimu. Tidak
Tidakkah kau bermimpi tentang masalah itu? Maaf ayah, saya belum mendapatkan mimpi tersebut. Akan tetapi sebaiknya aku usahakan kepada Tuhan saja sebelum masalah. Kataanmu, wahai putriku, maafkan ayah. Ayah sudah mengerti atas apa yang kau bicarakan pada ayah. Malam pun tiba, sang putri pun tertidur lelap. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan sang ibunda. Hai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Ayah! Putri segera bangun dari tidurnya. Lalu sang raja bergegas menemui putri untuk menenangkan putrinya. Wahai putriku, ada apa gerangan? Ayah, aku bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa semua kesulitan yang ada di dalam negeri ini akan terselesaikan apabila ada seorang gadis yang menyuburkan dirinya. Benarkah begitu? Jika begitu, ayah akan segera mengumandangkannya kepada rakyat. Dan ayah juga akan mengadakan sayembara untuk itu. Pada keesokan harinya, sang raja mengumpulkan rakyatnya dan menyampaikan sesuai dengan mimpi oleh putrinya. Raja berkata kepada rakyatnya, siapa yang rela menyeburkan dan mengorbankan dirinya untuk terjun? Adakah dari kalian ingin mengajukan diri untuk memenuhi amanat ini? Maaf ayah, saya rela mengorbankan diri untuk itu. Engkau adalah satu-satunya keluarga yang ayah miliki. Engkau juga adalah penerus mimpi kerajaan ini. Tidak ayah, saya rela mengorbankan diri demi itu. Baiklah putriku, kalau begitu, nanti malam ayah akan menuju ke tepi laut. Malam pun datang, dan raja, putri, dan rakyatnya berkumpul di tepi laut. Apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah. Baiklah rakyatku, marilah kita pergi ke rumah masing-masing. Ke tepi laut dan temui putrimu. Wahai rakyatku, marilah kita kembali pergi ke tepi laut. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke tepi laut. Kau telah menyelamatkan putriku. Ayo selamatkan putriku. Raja sangat bersukacita atas kembalinya putrinya. Setelah setahun kemudian, sang putri jelita atau putri kemarau mengganti tahta ayahnya sebagai seorang ratu. Dan negeri itu dipimpin dengan damai dan hidup tentram dan makmur.